Assalamualaikum kawan-kawan, mari kita bahas soal nomor 11. In 1848, men from the Miwok and other Indian tribes, blah blah blah, half of the 4,000 miners working in the gold country of California. Kalau kita perhatikan soal nomor 11 ini, di sini ada penanda waktu in 1848 yang menandakan bahwa verb yang digunakan nanti adalah verb bentuk past atau verb 2. Di sini men adalah subjek, from the Miwok and other Indian tribes ini prepositional phrase sebagai post modifier dari subjek head men. Kemudian kalau kita lihat di sini kalimatnya sudah ada subjek, tetapi belum ada verb. Meskipun di sini ada kata working, tapi working tidak didahului oleh to be atau auxiliary. Otomatis di sini working tidak dianggap sebagai verb. Oleh karena itu, jawaban yang kita pilih adalah jawaban yang berupa verb. Kalau kita lihat jawaban A dan C, meskipun ada verbnya tapi juga ada konektornya, kita tidak perlu jawaban ini. Kemudian yang B, to make up, ini ada bentuk infinitive, ini tidak dianggap verb karena sebelumnya tidak ada to be. Kemudian yang D, made up, verb 2, ini jawaban yang tepat. Jadi subjeknya man, kemudian verbnya made up berupa verb 2 karena di sini ada keterangan waktu bentuk lampau. Oke kawan-kawan, mari kita bahas nomor 12. Kalau kita perhatikan nomor 12 di sini ada dua klausa ya. Klausa yang pertama dari 1 sampai 1850. Kemudian klausa yang kedua dari California sampai miners. Klausa yang pertama yang diawali oleh kata once ini maknanya sama dengan as soon as atau when. Ini merupakan connector adverb clause. Jadi kalimat dari kata once sampai 1850 ini adalah anak kalimat. Kemudian California sampai miners ini adalah induk kalimat. Di sini, kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, di sini sebenarnya setelah once itu ada bentuk reduce adverb clause. Jadi bentuk adverb clause yang direduksi, yang disingkat atau dikurangi. Biasanya setelah konektor, di sini konektor once itu diikuti oleh verb ing atau verb 3. Jadi kemungkinan pilihannya hanya A dan B. Sedangkan C dan D ini bukan berupa verb ing dan verb 3, jadi tidak bisa digunakan dalam bentuk reduce adverb clause. Oleh karena itu, C dan D sudah jelas salah. Masalahnya adalah kalimat ini kita lihat saja apakah lebih tepat menggunakan makna aktif atau lebih tepat menggunakan makna pasif. Karena di sini lebih tepat makna pasif, maka jawaban yang benar adalah B. Jadi bentuk asalnya adalah once California was instituted as a state in 1850, it imposed a tax of $20 a month on foreign miners. Kemudian karena subjek setelah adverb setelah konektor itu dihilangkan, maka polanya menjadi once instituted as a state in 1850, California imposed a tax of $20 a month on foreign miners. Cuma catatannya, kalau ada adverb clause yang bentuk reducing, maka subjek induk kalimat dan anak kalimat harus sama. Jadi di sini harus sama. Di sini California, otomatis di anak kalimat juga subjeknya adalah California. Baiklah, sekarang kita lengkapi soal yang ke-13. Were bla bla bla, they would miss up to 30% of their required calories. Kalau kita lihat soal nomor 13, di sini diawali oleh to be were, di mana to be were ini kemudian setelah koma diikuti dengan bentuk modal would. Ini merupakan ciri dari conditional sentence type 2. Jadi di sini menggunakan were, kemudian ada would. Hanya saja di sini biasanya dalam bentuk conditional itu kita menggunakan conjunction atau konektor if, tetapi di sini langsung diawali were. Yang mana ini mengindikasikan bahwa ini adalah conditional sentence type 2 bentuk kedua tapi dengan menghilangkan if. Kalau kita lihat jawaban yang tepat di sini adalah D. Di sini
asalnya adalah if young children were not allowed to snack, kemudian bla bla bla. Kita tahu if clause ada pada kalimat yang pertama di sini karena setelah kalimat yang pertama ini ada koma. Jadi kalau if clause diletakkan di depan, maka kita memakai koma. Jadi seperti itu. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Kalau kita lihat di sini kalimat yang nomor 14 ini sudah memiliki verb yaitu is. Tapi di sini belum ada subjek. Di sini ada kata benda the sun, tapi sun tidak bisa menjadi subjek karena didahului oleh preposisi. Ingat ya, prepositional phrase yaitu gabungan dari beberapa kata yang diawali preposisi dan diakhiri kata benda seperti from the sun, ini kita sebut prepositional phrase, ini tidak bisa menjadi subjek. Otomatis kita cari jawaban yang berupa subjek. Kalau kita lihat jawaban yang A, the tail of a comet always points. Di sini ada subjek the tail of a comet, ini memenuhi kriteria subjek ya. Tapi di sini ada verb. Di sini ada verb, kemudian pada kalimat ini juga ada verb is. Jadi ada verbnya ada dua, ada points, ada is. Sementara di sini tidak ada konektor. Maka jawaban A salah. Karena kalau ada lebih dari satu kata kerja dalam suatu kalimat, maka kita butuh konektor. Kemudian yang B, what keeps the tail of a comet always pointing? Ini ada kemungkinan benar ya. What keeps the tail of a comet always pointing, ini jadi subjek berupa noun clause. Tapi kita lihat dulu jawaban selanjutnya. Yang C, why does it keep the tail of a comet pointing? Ini salah ya. Kita tidak butuh auxiliary di sini ya. Jadi jawabannya yang C salah. Jawabannya D sekarang. The tail of a comet that always points away from the sun is the pressure of the solar wind. Dari segi structure ini juga benar. Subjeknya berupa the tail of a comet, kemudian that always points ini sampai the sun, ini merupakan adjective clause ya yang menjelaskan comet. Hanya saja kita tinggal bandingkan antara B dan D di sini. Ini memang agak complicated ya, tapi tenang, kita coba teliti lagi. Yang B, what keeps the tail of a comet always pointing? Kalau kita pilih yang B, maka the pressure of the solar wind di sini ini adalah dia kedudukannya sebagai subjek ya. Jadi the pressure of the solar wind ini kan sama dengan what di sini ya. Jadi the pressure of the solar wind keeps the tail of a comet always pointing. Jadi kalimatnya seperti itu. Tapi kalau kita pilih yang D, ini menyamakan antara the tail of a comet dan the pressure of the solar wind. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mari sekarang kita membahas soal nomor 15. Kalau kita perhatikan di sini, pada kalimat nomor 15, di sini ada kata more, kemudian setelahnya diikuti ada kata then. Ini menunjukkan bahwa bentuk kalimat ini memiliki struktur komparatif ya. Jadi di sini ada more, komparatif bisa diawali oleh more ataupun akhiran er, kemudian diikuti oleh then. Setelah bentuk komparatif, ini biasanya bentuknya adalah inversi. Jadi bentuknya seperti dalam kalimat pertanyaan. Jadi auxiliary dulu, baru kemudian subjek. Jadi kita di sini pilih jawaban yang berupa verb atau auxiliary. Di sini yang tepat adalah yang D, do. Kenapa kita tidak pakai does atau did? Karena tenses pada kalimat ini itu adalah bentuk present. Bisa kita lihat setelah kata motoris adalah spend, memakai D, tidak memakai T. Kalau memakai T ini berarti bentuk lampau. Ini bentuk present, otomatis kita pakai do. Kita nggak pakai does karena pada subjek setelah then, yaitu State Highway Departments, ini memakai S, ya, bentuk plural. Jadi kalau S, hati-hati ya,
Kalau S pada kata benda itu menunjukkan bentuk jamak, tapi kalau S atau IS pada kata kerja itu menunjukkan tunggal.